Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong kita akan kita mulai ya, karena sudah waktunya sudah lewat dari 40 menit ya. Saya minta tolong semuanya untuk on cam. Tolong perhatikan on cam ya. Baik Reza maupun Teja, tolong perhatikan teman-teman untuk minta tolong untuk semuanya on cam ya. Oke. Oke. Ini kalau di sini kita sudah agak mengantuk ya, karena angin semilir-semilir enak sekali, baru sejuk sekali ya di bawah pohon. Ya. Ini adalah latar rumah bambu yang sudah kalian lihat di di pembukaan ya, yang kemarin di videokan. Dan ini adalah kami ada di sini dengan Bapak Hendro yang tadi ya. Bapak Hendro, ini adalah sekarang kita akan mendengarkan yang lain. Ya, ini adalah di taman ya, di Taman Eko Riparian. Eko Riparian. Ini adalah di kompleks perumahan, tetapi sudah dibentuk dalam bentuk taman, dan beliau itu adalah sebagai pelopor di dalam perubahan lingkungan. Sehingga nanti akan kita mendengarkan profil dari Pak Hendro, sepak terjang dari Pak Hendro sampai menjadi sebagai inspirasi ya, dan bisa membawai yang tadi 35 komunitas lingkungan peduli sampah ya. Nah, kemudian juga sekarang ada merintis untuk taman-taman tematik ya, taman-taman tematik itu sudah ada sekitar 4 tadi yang sudah diceritakan, dan itu ada di wilayah Kerawang ya Pak ya. Kalau di luar Kerawang? Di luar Kerawang kebetulan ada beberapa tempat yang sedang diinisiasi juga kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, jadi ini ya, jadi kita akan mendengarkan riwayat dari Bapak Hendro dan juga termasuk ide-idenya. Semoga ide-ide ini akan kita serap dan kita bisa mungkin akan memunculkan ide kita. Siapa tahu kita akan mengikuti jejak dari Pak Hendro. Kemudian ide kita untuk bagaimana mengelola sampah, mengelola lingkungan sehingga menjadi bermanfaat untuk kehidupan di lingkungan kita. Jadi itu ya. Oke. Untuk selanjutnya dari Bu ini ada yang mau disampaikan? Enggak, pas Pak Adi. Pas ya. Oke. Kalau pas, kalau begitu kita serahkan langsung waktu kepada Pak Hendro untuk menjelaskan karirnya ya, mulai dari awal. Ini termasuk kita bicara masalah biografi dari beliau. Semoga menginspirasi kita di dalam kehidupan ini agar kita bisa berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara ini, termasuk di dalam pengelolaan lingkungan. Oke, silahkan Bapak untuk memulai. Baik, terima kasih Pak Zun, Bu Win, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Timur ya. Mudah-mudahan di waktu yang ini, waktu-waktu yang berbahaya ini, soalnya jam-jam mulai standar ganda gitu, artinya sudah mulai ingin nyender begitu ya, karena sudah menjelang istirahat gitu. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Baik, sekarang kita berada di lokasi kedua. Setelah tadi mungkin teman-teman melihat lokasi pertama di tempat pengolahan sampah terpadu reuse, reduce, recycle TPS 3R Baraya Runta. Sekarang ini saya mengajak teman-teman admin, Pak Sun dan Bu Win, juga teman-teman yang lain yang sekarang ada di lokasi. Kita berada di
Nama tempat ini adalah Eko Riparian Teluk Jambe, berada di perumahan Perumnas Bumi Teluk Jambe, Dusun 5, RW 19, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Kalau tadi disampaikan Pak Sun, saya diminta untuk memperkenalkan biografi mungkin ya. Oke, saat ini saya sebagai Ketua KSM Sahabat Lingkungan. Untuk biografi saya menyelesaikan masa sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah atas di Jakarta. Kemudian saya menghabiskan waktu kuliah di Sekolah Tinggi Manajemen Transport Trisakti Jakarta. Jadi saya sarjana transportasi gitu ya. Sempat bekerja di salah satu maskapai penerbangan nasional. Kemudian beralih ke tahun 2006, saya kebetulan pindah ke Karawang dan bekerja di salah satu perusahaan industri manufacturing otomotif di Karawang gitu. Kegiatan lingkungan ini saya mulai sejak tahun 2010 gitu. 2010 saat saya karena kebetulan memang latar belakang aktivitas di selama masa muda begitu ya, selama masa kuliah juga saya di pecinta alaman gitu ya. Jadi memang sudah biasa dalam aktivitas lingkungan hidup gitu. Lokasi Eko Riparian ini adalah salah satu lokasi yang kami konsep di tahun 2017, kemudian mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dirjen PPKL, yaitu bagaimana kemudian kami mencoba untuk memanfaatkan Eko Riparian. Itu adalah dari dua kata, eko dan riparian. Eko itu berasal dari kata ekologi, riparian itu adalah wilayah bantaran sungai. Jadi Eko Riparian itu adalah konsep pengelolaan bantaran sungai yang berbasis kepada pendekatan ekologi. Dan kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Ini adalah salah satu program yang digagas oleh KSM Sahabat Lingkungan, sehingga tempat ini nanti ke depan dapat menjadi salah satu pusat studi lingkungan hidup gitu ya. Kita kembangkan ke arah sana. Tentunya juga pengembangannya tidak hanya untuk pendekatan lingkungan hidup, namun juga untuk kegiatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan sebagai sarana edukasi bagi warga dan kelompok-kelompok komunitas yang kami bina. Kebetulan kami sekarang membina kurang lebih sekitar 35 kelompok komunitas. Itu ada komunitas lingkungan hidup, ada komunitas literasi, ada komunitas budaya, komunitas petani muda, komunitas dan komunitas lainnya yang berafiliasi dan juga melaksanakan kegiatan bersama-sama gitu ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, mungkin nantinya sarjana transportasi kok ngurusin lingkungan hidup ya. Ya inilah jalan jalan hidup yang kita tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa kita tebak begitu tentang arah ke depannya harus seperti apa. Tapi mudah-mudahan bagi teman-teman semua ketika itu menjadi sebuah pilihan, maka seyogianya kita jalani dengan kesungguhan, dengan keistiqomahan, dan berprinsip bahwa kegiatan yang kita lakukan semata-mata demi kemaslahatan orang banyak begitu. Jadi ini salah satu yang menjadi motivasi dari mengapa kemudian kegiatan ini bisa kami laksanakan sampai dengan saat ini. Sedikit gambaran saja, taman ini kami urus mulai tahun 2010 gitu ya. Dulunya ini adalah tempat sampah juga, tempat orang pembuangan sampah, pembuangan berangkal dan yang lainnya. Makanya kita sekarang kita perbaiki, kita kelola untuk kemudian bisa kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan warga yang berada di sini dan juga teman-teman komunitas apabila ingin melaksanakan pelatihan atau edukasi lainnya.
Di tempat ini kita dilengkapi ada beberapa sarana lah ya, seperti misalnya pertanian urban farming dengan ada kolam ikan, kemudian ada pertanian hidroponik, juga ada saung dari bambu yang menjadi ciri khas lokal wisdom ya, kearifan lokal di Karawang, yaitu bangunan bambu yang memang kita bangun semata-mata untuk sarana edukasi bagi masyarakat. Jadi itu Pak, dan lokasi ini alhamdulillah di tahun 2019 kemarin mendapatkan anugerah program Kampung Iklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kampung Proklim ini adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan partisipasi pembangunan berbasis komunitas dan diinisiasi oleh kelompok-kelompok masyarakat, sehingga memang arah kedepannya adalah kegiatan ini menjadi kegiatan yang membangun kemandirian dan dari masyarakat gitu ya, dari kelompok-kelompok masyarakat dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang berbasis dengan lingkungan hidup dan ekonomi. Mungkin itu Pak dan teman-teman semua, sedikit cerita dari kami. Nanti harapannya juga kita bisa keliling nanti ya, kita bisa melihat jogging track ini ya. Kita kebetulan duduk di salah satu. Nah, ini di belakang saya ini adalah instalasi pengolahan air limbah ya, yang kebetulan mengolah dan mengelola limbah cair domestik yang berasal dari rumah tangga. Kemudian kita olah nantinya ke depan. Dan air limbahnya nanti masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama misalkan untuk nyiram tanaman, kegiatan budidaya perikanan, dan sebagainya. Jadi memang kita persiapkan tempat ini menjadi salah satu laboratorium untuk kegiatan lingkungan hidup. Nanti ke depan kita bisa lihat selain di belakang saya ini ada jogging track yang kita bangun, dan juga taman-taman yang memang taman-taman tematik yang ke depannya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Semoga belum ngantuk gitu ya, karena ini jam-jam berbahaya gitu. Kebetulan di sini anginnya segar banget ini, lagi di pinggir kali, terus kemudian angin sepoi-sepoi di bawah rumpun bambu gitu. Jadi suasananya sangat mendukung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita sambung dengan diskusi yang dipandu oleh Pak Sun dan rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak. Sebenarnya yang kami sangat tertarik itu dari perhubungan sampai pindah ke lingkungan. Ini kira-kira ada apa ini kira? Apakah di lingkungan lebih menarik, lebih menjanjikan daripada di perhubungan? Dan kebetulan tadi sudah cerita katanya sudah pernah jadi pilot ya. Nah, di pilot pesawat juga. Bukan saya. Ya. Oke. Jadi apa yang menarik di sini sehingga menimbulkan ide-ide yang brilian sampai bisa membina 35 komunitas, kemudian bisa mendesain yang sedemikian rupa indahnya. Nah, ini sebenarnya kalau melihat dari lulusan bukan dari lulusan desainer, arsitek gitu ya. Nah, arsitek atau juga termasuk dari agro. Nah, ini mengapa kok bisa sampai ke situ ya? Ya. Terima kasih Pak Sun. Gimana ya? Itu selalu pertanyaan yang sering diulang-ulang, cuman saya sulit untuk menjawab. Kenapa kemudian berubah dari latar belakang saya yang dunia transportasi begitu ya, terus kemudian beralih sekarang mengurus isu-isu terkait dengan lingkungan hidup gitu. Ya memang sejak masih sekolah dan juga kuliah, memang saya juga aktif di kegiatan lingkungan hidup gitu. Jadi lingkungan hidup adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, dari mulai sekolah sampai dengan kuliah, kemudian lulus gitu. Dan
sebenarnya dulu di sela-sela bekerja begitu ya, saya di hari-hari libur Sabtu Minggu itu masih tetap beraktivitas untuk kegiatan lingkungan. Hanya kebetulan di masa-masa 2014 kemudian saya berhenti dari dunia industri setelah 8 tahun bekerja begitu ya di salah satu perusahaan manufacturing di Kabupaten Kerawang. Saya lebih tertarik begitu dengan isu-isu lingkungan terkait dengan sungai, dengan kebetulan Kabupaten Kerawang ini kan juga dilalui oleh salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum begitu. Tantangannya begitu besar, terus kemudian banyak aspek yang harus kita perhatikan dan kita cermati, serta ternyata tidak cukup hanya dengan aktivitas dari pemerintah, tapi juga perlu unsur-unsur keterlibatan partisipasi masyarakat dalam mengelola isu-isu terkait dengan lingkungan hidup. Nah, dari situ mungkin saya tertarik dan memutuskan untuk kemudian bergerak mendampingi kelompok-kelompok masyarakat dalam upaya untuk mengajak berpartisipasi melakukan program-program yang lebih bersahabat dan beradaptasi dengan lingkungan hidup gitu, Pak. Gitu. Nah, ini untuk masalah desain ini yang saya masih tertarik dengan desain. Desain ini kira-kira apakah belajar otodidak atau memang ada inspirasi dari yang lain? Kemudian ada lagi terasering tentang masalah pengolahan limbah ini. Okay. Ini karena memang dari perhubungan nggak ada kaitannya dengan itu. Gitu. Kita tahu ya kalau di periode 2000-an itu generasi milenial sebenarnya kalaupun mau belajar nggak terlalu sulit lah ya, karena sekarang dunia ada di genggaman begitu. Artinya kalau kita mau tahu informasi apapun, kita bisa tinggal klik satu tombol yang kemudian dia bisa searching ke sedemikian banyak informasi yang bisa kita ambil. Saya belajar otodidak dari mulai tadi pengelolaan sampah sampai dengan pengelolaan air limbah dan budidaya begitu ya, semuanya belajar otodidak, kemudian banyak bertanya dan banyak jaringan juga yang kemudian bisa saling membantu begitu. Artinya saya banyak belajar dari manapun begitu. Jadi banyak guru juga yang kemudian ikut terlibat memberikan masukan dan sebagainya. Kalau untuk terkait dengan desain, ini lebih banyak ke feeling ya kayaknya ya, lebih banyak ke feeling gitu. Jadi ya sekalian juga lihat-lihat di YouTube dan sebagainya begitu yang sekiranya mungkin bisa diaplikasikan dengan apa yang ada di lingkungan. Kalau terkait dengan pengelolaan air limbah ini sebenarnya ini salah satu prototipe ketika dulu saya ikut climate leadership program itu tentang isu perubahan iklim. Nah, salah satu tugas akhirnya adalah bagaimana kemudian kami membuat prototipe pada saat itu untuk yang terkait dengan isu lingkungan hidup. Nah, waktu itu di prototyping itu saya membuat tulisan tentang bagaimana kemudian limbah cair domestik itu kemudian bisa terkelola dengan baik dan bisa menjadi satu kawasan yang unik gitu. Artinya merubah paradigma orang tentang ternyata pengelolaan air limbah itu tidak harus menyeramkan. Seperti tadi ya kita udah lihat tempat sampah tidak harus menyeramkan. Nah, ini juga tempat pengelolaan air limbah juga tidak menyeramkan gitu, malah bisa dijadikan tempat untuk edukasi belajar bagi masyarakat. Gitu, Pak. Oke. Saya yang sangat menarik menyentil tadi itu ya tentang kita pembicaraan kita. Ini beliau adalah pernah belajar ke luar negeri dan juga pernah kerja di luar negeri. Mungkin sedikit berikan pengalaman luar negerinya ini ya. Ya dari yang dekat aja ya, 2019 kebetulan saya mengikuti salah satu program, kebetulan bisa berangkat ke Jepang, ke salah satu kota di Fukuoka, di kota Kitakyushu kebetulan, yang memang di sana banyak pelajaran terkait dengan bagaimana mengelola lingkungan hidup menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat gitu.
Nah, setelah pulang dari sana itu kemudian 2019 setelah itu Mas Campan terbentur dengan pandemik, alhamdulillah kami bisa mewujudkan. Nah, salah satu tadi perwujudan yang ada di TPS itu juga hasil dari belajar di sana, terus kemudian juga yang ada di sini juga sebenarnya salah satu mewujudkan apa yang saya lihat juga di kitab Kyushu. Jadi ketika diminta untuk ke sana, itu adalah kesempatan saya untuk bisa belajar lebih lebih lanjut begitu dan mengaplikasikan ketika kembali ke tanah air gitu Pak. Oke. Oke ya, ini adalah riwayat tentang Pak Hendro. Mungkin nanti bisa apa ya, kita tanya jawab pengalaman dari Pak Hendro termasuk ide-ide yang brilian. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab, mungkin bisa Pak Hendro dulu ya perjalanan melihat tentang taman yang diciptakan oleh Pak Hendro dan desainnya adalah dari Pak Hendro. Siap. Ya, ini adalah contoh dari ini ya. Ya. Kalau sekarang mungkin nggak kelihatan 0%-nya ya. Tapi nanti saya bisa bagikan. Nanti saya kirim ke WA posisi kawasan ini ketika 0%. Ketika pertama kali tempat ini kami rintis gitu ya. Nanti sampai dengan saat sekarang ini. Kita mau jalan? Oke. Siapa yang ini, Mas Teja ya? Mas Teja ya? Mas Teja dengan yuk kita jalan yuk. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini adalah salah satu kawasan yang ini adalah instalasi pengolahan air limbah yang menampung kurang lebih sekitar 400 KK yang berada di wilayah ini. Nanti airnya setelah diolah itu kemudian bisa kita manfaatkan. Nanti kita lihat ke arah yang sana. Kami konsep nanti tidak merupakan kearifan lokal yang ada dengan menggunakan bambu. Ini adalah lokal, teman-teman bisa melihat apa sih yang kita coba konsepkan gitu. Nah, tadi yang masih kita terkait dengan sampah, kita mulai kampanyekan, ayo ya. Udah kalau pada mah. Aku udah ada. Ini namanya ya, teman-teman. Nah, ini kawasan ekoriparian Teluk Jambe. Kita kebetulan saat ini dibantu oleh salah satu kita, PT KB Pharma, mengembangkan wilayah ini menjadi salah satu tempat edukasi. Kita masih proses pembangunan, teman-teman lihat di sana masih ada aktivitas. Dan udahlah. Kalau mudah-mudahan di akhir November ini bangunan taman tematiknya untuk ini buka deh terus anak-anak. Bagaimana di Pak luasnya Pak? Ini luasnya 1,5 hektar. 1,5 hektar. Ya. Dalam apakah yang biasanya kalau pagi sering dipakai untuk warga untuk bisa olahraga, itu adalah tanaman unik yang dikelola juga. Bagian masih kosong karena baru panen kemarin. Nah, masih ada teman-teman yang di tempat aula ya. Apa yang belum selesai kita masih jalan ke konsep tampak belakang. Ini apa Pak? Ini toilet portable. Toilet portable.
siapkan nanti untuk apa kegiatan aktivitas kalau seandainya nanti ada tamu dan sebagainya. Kalau tadi toilet utamanya ada di sana, ada di ujung ini 2,5 lantai yang nantinya kita gunakan sebagai tempat edukasi dan juga kantor kegiatan teman-teman yang ada di wilayah sini dan komunitas. Nanti kalau gini kita lanjut ke sana. Adalah fintech yang masih karena kemarin baru selesai. Ini adalah sungai ya. Ini sungai teman-teman. Ya, ini Cidadap. Cidadap. Ini irigasi atau Citarum, Pak? Alirannya? Ini sungai alami. Oh, Sungai alami dari kawasan ini dari arah Sawang Barat Selatan airnya. Jadi nggak pernah surut ya, segini aja airnya terus kalau lagi musim kemarau. Kalau di tempat lain mungkin ada tanah yang liar ya. Iya, Pak. Kalau kita memang apa? Kita sudah mendesain dan ruangan ini nantinya akan tetap menjadi tempat kegiatan masyarakat gitu. Udah. Saya izin bertanya, Pak. Iya. Ini kan tempat sudah sebagus ini gitu ya. Apakah enggak? Apakah ada kendala atau hambatan dalam membangun sampai sebesar ini, Pak? Nggak ada, karena memang sejak awal kita mengajak teman-teman terutama dari warga dan kelompok masyarakat yang tinggal di sini untuk berpartisipasi. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian peran masyarakat harus dimunculkan. Peran pengurus lingkungan di tingkat RT, RW itu menjadi hal yang mutlak, bisa mengajak warga untuk bisa terlibat berpartisipasi. Dari lingkungan aman ya? Dari lingkungan aman, karena dari awal juga setelah ini selesai, jadi kemudian masyarakat juga mendapatkan manfaat dari keberadaan di sini. Misalkan ada tamu yang datang, kemudian seluruh aktivitas kegiatannya yang intinya kalau ada tamu harus menyiapkan makan, terus menyiapkan snack, itu semuanya dikelola oleh warga yang ada di sini, termasuk cateringnya dan apa snack dan sebagainya, itu semuanya dikelola oleh masyarakat yang ada di sini. Alhamdulillah ya, mendukung semuanya. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Ada? Saya izin bertanya, Bapak. Silakan. Siapa nih? Dinda. Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammadiyah ya? Pak. Ya. Jadi saya bertanya, Bapak, apa yang menjadi inspirasi Bapak untuk membentuk suatu komunitas pengolahan sampah, Pak? Inspirasinya ya. Oke, terima kasih Dinda. Sebenarnya inspirasinya begini. Lingkungan yang bumi yang kita diami ini itu hanya satu, the only one. Tidak ada lagi tempat di tata surya ini, di galaksi ini yang kemudian bisa menampung manusia atau makhluk hidup lainnya untuk bisa hidup di dalamnya secara aman. Nah, problematika sampah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab atau dominan dari negara atau pemerintah. Tentunya juga kita sebagai anggota masyarakat juga sebagai sumber sampah itu sebenarnya punya tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu mengelola sampah. Itulah kenapa kami terinspirasi untuk melakukan pengorganisasian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan terutama misalkan di pengelolaan persampahan, sehingga memang kegiatan-kegiatan tersebut bisa kita integrasikan dengan kerja banyak orang dan banyak pihak yang mendukung pelaksanaannya itu sendiri.
Gitu Dinda. Jadi untuk motivasinya ya karena di sekitar kita ini ya kalau kita mau hidup enak tentunya lingkungan kita juga harus bersih, lingkungan kita harus lestari, lingkungan kita harus sehat begitu ya. Dan untuk bersih, untuk lestari, untuk sehat juga nggak perlu mahal. Tapi yang penting kegiatan yang kita lakukan ini adalah salah satu kegiatan yang sifatnya keseharian kita gitu. Jadi bukan lagi kegiatan yang baru kita mulai, tapi kegiatan keseharian. Mengelola sampah itu adalah kegiatan keseharian kita di rumah begitu. Kemudian itu kita tularkan ke orang-orang terdekat kita, ke keluarga kita, ke tetangga kita, dan juga ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan Bapak, dari terima kasih. dari Muhammad Dwi Kurniawan. Ini dari Universitas Tadulago ya. Ya, ini ada pertanyaan ini Pak. Izin bertanya, berapa total anggota di komunitas ini dan apakah dikelola sendiri atau ada campur tangan pemerintah? Oke, terima kasih Mas Dwi Kurniawan. Total anggota di komunitas kami di KSM Sahabat Lingkungan, kepengurusan itu 15 orang. Ya, kepengurusan aktif, baik itu badan pengurus harian dan juga pengelola kegiatan. Kalau untuk berapa total anggota dari komunitas yang kami kelola saat ini, kurang lebih sekitar 35 komunitas, mungkin kurang lebih sekitar 2.200 sampai 2.500 anggota yang aktif di setiap kegiatan yang kita adakan begitu. Jadi memang campur tangannya dalam artian begini, kami tidak diintervensi oleh pemerintah, tapi kami bermitra gitu. Kami membangun kemitraan strategis di mana posisi kami dengan posisi pemerintah itu bersama-sama melaksanakan kegiatan. Jadi kami juga tidak diintervensi oleh pemerintah, bahkan kami juga tidak diintervensi oleh perusahaan yang memberikan bantuan anggaran begitu. Jadi tapi kita sama-sama mewujudkan program-program yang memang program tersebut diperuntukkan dan didesain untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Terima kasih, Mas Dwi. Ya, jadi di sini maksudnya mitra itu adalah kerjasama. Kerjasama, ya. Kerjasama. Artinya kerjasama itu adalah tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Jadi memiliki kedudukan yang sama dan memiliki tanggung jawab bersama. Begini itu ya Pak ya. Oke, lanjut. Betul, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Silakan. Siapa? Edi Eli, silakan. Ya. Hubungan orang ya tentunya. Bapak kan sekarang itu makanya itu pengelolaan sampah. Semuanya dari namanya saja itu mengenai sampah itu pasti orang-orang yang negatif lah, apalagi pekerjaan yang mengenai sampah. Nah mungkin Bapak boleh menginspirasi kita di sini karena sejauh ini Bapak sudah sampai bilang itu sudah sangat berhasil untuk menempuh satu usaha ini. Mungkin Bapak boleh menginspirasi kita di sini sebagai anak muda yang masih berpikir negatif dengan perkataan orang, yang selalu berpikir perkataan orang tanpa memulai dulu suatu usaha yang baru. Jadi Pak ya, kita supaya rasa-rasa gengsi anak muda sekarang boleh berkurang dan tidak terlalu memikirkan omongan orang, Pak. Siap. Ya, terima kasih Bung Edi. Dimulai dari yang kecil, dimulai dari cara yang sederhana, dimulai dari diri kita, gitu ya. Jadi kita menciptakan sesuatu yang seharusnya kita lakukan memang dari sisi yang kecil, dan itu kita lakukan terus-menerus. Gitu. Kita lakukan terus-menerus, jangan bosan, gitu. Karena untuk sesuatu yang besar, semuanya dimulai dari hal yang kecil dan sederhana, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Dilakukan dari orang-orang terdekat dengan kita, terutama dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga, gitu ya. Seperti misalnya kami mengelola sampah, kalau di rumah saya sekarang sudah ada tindak sampah yang keluar ke
tempat pembuangan sampah tadi. Sampah yang di tempat kami, sampah organiknya sudah saya olah sendiri di rumah untuk kemudian nanti bisa dijadikan pupuk organik begitu untuk tanaman. Sementara untuk sampah-sampah yang punya nilai ekonomis itu setiap seminggu itu 3 hari itu sudah kami serahkan ke pengangkut sampah yang memang menjadwalkan pengangkutan sampahnya itu seminggu 3 kali untuk sampah organik yang bisa dijual. Jadi ya omongan memang pendapat masyarakat begitu ya, lingkungan itu akan bisa kita buktikan atau bisa kita counter sebenarnya dengan apa yang kita lakukan. Jadi lakukan saja yang mudah dulu, lakukan yang mudah, lakukan yang kecil, lakukan dimulai dari lingkungan terdekat, dari diri kita sendiri. Artinya kalau kita ngerokok tidak buang puntung sembarangan begitu ya, rokoknya kita kantongin. Kalau kita makan permen seperti sekarang ini nih, kalau saya lagi megang sampah ini nggak bisa saya buang, tapi biasanya saya masukkan ke dalam kantong celana saya gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil seperti ini saja kita sudah melakukan sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa kita punya komitmen terkait dengan apa yang kita yakini gitu. Jadi ya tipsnya tadi dimulai dari yang kecil, dimulai dari yang sederhana, dimulai dari diri kita, dimulai dari lingkungan yang terkecil. Setelah itu hal-hal yang baik tersebut bisa kita berikan untuk tetangga, untuk keluarga kita yang lebih besar dan sebagainya. Itu tentunya akan menjadi lebih baik gitu. Dan kita berharap nilai-nilai yang kita yakini benar dan kita yakini baik itu tentunya insya Allah mudah-mudahan pasti akan mendapat dukungan dari banyak pihak ya. Begitu ya Bung Edi. Ya. Oke, untuk memperjelas lagi bahwa Pak Hendro ini adalah lulusan dari Trisakti di perhubungan. Kemudian S2-nya ITB. Jadi beliau itu adalah sudah magister. Terus kemudian S3-nya rencana mau ke Jepang. Jadi beliau bukan hanya lulusan yang rendah, tetapi memang beliau sudah luar biasa ya. Bahkan pernah mengisi perkuliahan umum di Jepang ya Pak ya. Ya. Ini. Tetapi kembali juga masih bergulat dengan sampah gitu ya. Ya jadi kita itu jangan malu tuh untuk memulai, jangan berpikir bahwa saya ini adalah sarjana atau saya ini adalah ini. Tapi ini adalah masalah kemaslahatan dan juga masalah ekonomi. Jadi kita nggak melihat dari segi itu ya. Ya beliau itu sebetulnya luar biasa dan lulusan bukan lulusan main-main gitu ya. Kalau kita lihat itu. Bahkan lulusannya yang S2-nya di mana Pak? Di ITB Pak. Ya, di ITB ya, coba lihat. Di ITB, kemudian S1-nya Trisakti, dan sekarang itu sudah mendapat undangan untuk S3 di Jepang. Itu undangan itu ya. Ya, beliau mendapat undangan di Jepang. Jadi ini ya. Jadi ini saya dulu juga pernah ini Pak, pengalaman saya ini, saya dulu sarjana itu tahun 93. Yang notabene tahun-tahun itu sarjana itu sangat jarang. Tapi karena saya belum mendapat pekerjaan yang lebih baik ya, saya jahit sepatu di pasar dan jual bakso. Nah ini. Jadi bukan masalah ini ya, bukan masalah lulusan, bukan masalah ini, tetapi bagaimana cara kita itu bisa hidup. Hidup dengan kehidupan yang sederhana, hidup dengan kehidupan dengan penghasilan yang halal dan juga tidak bergantung pada orang lain. Jadi itu ya, ini adalah inspirasi sekali dengan teman-teman lain. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya boleh bertanya? Ya, Bu. terima kasih. Oke, dari sebelah ada yang mau tanya? Saya mau bertanya. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Bas Wangin dari Universitas Tadulako. Tadulako ya. Siap. Ya, Pak, saya mau bertanya tadi, saya kurang mendengar tadi jenis-jenis sampah yang Bapak kelola di situ. Apakah cuma sampah organik dan non-organik atau ada B3, Pak? Maaf Pak, tadi kurang kedengaran. Terima kasih. Oke. Sampah yang kami kelola juga sebenarnya ada unsur B3-nya, tapi B3-nya itu adalah B3 rumah tangga ya. Seperti misalnya kaleng bekas disinfektan gitu ya untuk serangga dan sebagainya.
Untuk sampah-sampah yang mengandung B3 dalam tahapan rumah tangga itu masih bisa kita kelola sendiri sebenarnya. Hanya memang kami tidak terlalu besar untuk mengelola sampah B3 seperti itu. Kami masukkan mereka sebagai kategori residu. Jadi kami serahkan lagi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah spesifik seperti misalnya sampah limbah B3. Di luar itu limbah B3 itu ada banyak ya. Ada misalnya baterai itu juga masuk limbah B3, terus kemudian kaleng disinfektan itu juga masuk ke limbah B3, kemudian kaleng serangga itu ya, obat serangga itu juga masuk kategori limbah B3. Hanya itu limbah B3-nya masih masuk kategori limbah B3 di tingkat rumah tangga gitu, di tingkat tidak terlalu berat, tapi kami juga membatasi dan itu masih kami serahkan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan setelah kami kumpulkan. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Pak. Saya kangen nih pengen ke Tadulako lagi. 2019 kemarin saya sempat ke Tadulako ya, ke Palu. Kebetulan saya juga ngedampingin KKN tematik Merajut Nusantara. Hanya terbentur pada saat itu, terbentur pandemik ya. 2019 saya sempat hadir di Tadulako. Kita ada program untuk Pasogala waktu itu. Palu, Poso, dan Donggala. Kangen saya kadang-kadang pengen balik lagi. Ada foto saya di masjid pinggir laut itu yang terkena tsunami ya. Masjid Terapung Pak. Masjid Terapung itu yang tadi saya cari fotonya di HP cuma belum ketemu. Saya sempat 2019 ke sana bersama teman-teman 35 perguruan tinggi se-Jakarta di Kopertis 3 waktu itu. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke sana. Amin Pak, amin. Bisa paham ya? Siapa tadi? Bakso angin. Bakso bagaimana? Paham ya? Ya Pak, paham. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang lain? Oh, Reza. Reza belum? Reza mau tanya? Silakan. Ayo, silakan Reza. Oh, sudah. Oh, sudah. Dititipkan pertanyaannya ya. Oke. Masih ada? Yang lain silakan. Ayo. Ayo silakan. Ini sangat luar biasa beliau ini. Ya. Ada? Oh ya. Iya, Bu Win. Silakan Bu Win. Ya, dari Bu Win ini. Apakah ada rencana lain yang belum terrealisasi, Pak? Dari ini Bu ya? Ya, dari ini. Dari sini ya. Masih banyak Bu, ini baru 60%. Ini baru 60% dari target yang ingin kita wujudkan begitu. 60% itu adalah makna filosofis bahwa sebenarnya tugas kita itu tidak akan pernah selesai. Begitu ya. Itulah maknanya. Jadi makna kita itu kalau disampaikan Kang ada ini sebenarnya udah berapa persen ya? Ini masih 60%. Saya selalu jawab ini masih 60%. Karena saya sangat yakin sekali bahwa tugas kita selama kita di dunia itu tidak akan pernah selesai sampai nanti kita nutup mata begitu ya. Jadi saya nggak pernah tahu ini kapan selesainya, tapi mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan panjang kita, persiapan kita nanti ke kehidupan yang lebih kekal begitu ya. Jadi memang masih banyak yang ingin kita capai, tapi kita juga sadar bahwa kita punya keterbatasan. Nah, pencapaian-pencapaian ini yang saya harapkan nantinya bisa dilanjutkan oleh para penerus, begitu ya, anak cucu ke depan, supaya kehidupan mereka juga bisa lebih baik dan masih bisa menikmati lingkungan yang lebih lestari, lebih hijau, lebih sehat, dan sebagainya. Dan juga mungkin berlaku untuk teman-teman semua di daerah ya, bahwa tugas teman-teman nantinya akan jauh lebih berat, jauh lebih panjang, sehingga memang dimulailah dari sekarang begitu. Masih sebagai mahasiswa gitu ya, masih jadi extraordinary people, orang-orang yang luar biasa dengan latar belakang intelektual, dengan latar belakang dunia perguruan tinggi, itu masih bisa
melaksanakan banyak hal ke depan. Ya. Gitu Bu Win. Jadi 60% ini kayaknya belum akan selesai dalam waktu yang sangat cepat. Gitu. Masih ada proses lagi. Ya, yang saya dengar dulu itu ketika saya menanyakan tentang rumah bambu ya. Ya. Nah, rumah bambu itu yang tingkat ya, itu ada di atas, ada di bawah. Mungkin perencanaan ke depan itu digunakan. Kayak kelihatannya ada ide yang sangat menarik itu. Ya, bangunan bambu itu yang ada di area ini ke depannya kita memang arahkan ini menjadi salah satu pusat pendidikan lingkungan hidup, Pak. Jadi disinilah nanti akan dididik sebagai kawah candra di muka bagi teman-teman yang tertarik dengan isu-isu lingkungan hidup. Gitu. Dan kami berharap bahwa edukasi ini nantinya juga tidak berbayar alias gratis, begitu ya, karena kita ingin semakin banyak orang yang bisa terlibat, semakin banyak orang yang bisa tertarik, terutama misalkan dari anak-anak muda gitu ya, untuk bisa lebih ingin berbakti lebih gitu terhadap tanah air dengan melestarikan lingkungan. Tidak hanya di sini tapi juga di mungkin di lingkungan di kampung halamannya dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masih ada? Siap. Ya, silakan. Ini siapa ini? Mas Edi ya? Oh, Ya, Mas Edi. ya Mas Edi. Ya, ya, Mas Edi. Memang kadang-kadang orang salah itu kalau diingetin tuh jadi merasa paling benar gitu ya. Padahal dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah begitu. Tapi ya itu tantangan ya, tantangan kita bagaimana kemudian berbahasa komunikasi, terus kemudian juga terus mengingatkan seperti itu gitu ya. Sama pengalamannya, jadi saya kadang-kadang seringkali kalau pagi perjalanan misalkan pergi gitu ya, pagi kalau dengan kendaraan bermotor itu, saya kadang-kadang masih suka negur orang yang tiba-tiba dari motornya itu ngelemparin sekantong plastik misalnya sampah ke lahan-lahan kosong misalnya begitu ya. Itu kadang-kadang suka saya kejar, saya berhentikan, terus saya ajak ngobrol gitu. Saya ingatkan gitu kan bahwa ya ini akan menjadi masalah ke depan begitu, tidak hanya untuk lingkungan, juga buat warga yang berada di sekitar. Memang agak sulit Mas Edi untuk membangun kesadaran. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan kalau kita bisa melakukan sedikit demi sedikit gitu ya, kita coba untuk dan membangun komunikasi gitu, terutama untuk di wilayah yang ya kecil aja dulu gitu ya, di lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Mudah-mudahan sih itu akan menjadi efek domino yang cukup baik lah ke depan. Memang kita perlu sabar karena merubah mindset orang itu tidak semudah kemudian kita membalikan telapak tangan begitu. Ya. Gitu Mas Edi. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari sebelah bagaimana? Atau diam-diam apa pada tidur ini? Ngantuk ya. Ngantuk ini ya. Ya, memang waktunya jam istirahat ya. Waktu tantangan ini jam-jam segini. Ya, teman-teman. Yang ditanyakan. Oke, anytime kalau seandainya ingin berkomunikasi nanti misalkan butuh informasi lebih lanjut, ada nomor yang bisa dihubungi, nanti bisa lewat Pak
Pak Sun ya, atau lewat Bu Win, supaya nanti mungkin teman-teman misalkan malu bertanya di tempat ini, mungkin bisa tanya, Bu, nomornya Kang Hendro ada di mana gitu. Jadi mangga silakan bisa berkomunikasi langsung gitu. Semoga nanti apa yang bisa kita saling share, teman-teman juga boleh nanti misalnya share, Kang, kami di Palu kami punya permasalahan seperti ini, gimana, apakah bisa dicarikan solusi atau kemana kami harus bertanya, misalkan begitu ya. Terus kemudian misalnya kami di Manado ada program terkait dengan anak-anak muda punya keinginan seperti ini, bagaimana harus dimulai. Silakan saya membuka kesempatan untuk kami juga membuka kesempatan teman-teman nanti untuk bisa menghubungi kami gitu. Kita berharap bahwa ini menjadi pintu masuk kita untuk bisa bersilaturahmi lebih jauh gitu ya. Dan terima kasih pada kesempatan hari ini juga saya bertambah keluarga gitu ya. Dua grup 16 cukup banyak, dan ya berarti nanti kalau saya jalan-jalan misalkan ke luar kota lagi, ke Manado, kemana, banyak sekali teman-teman yang mungkin bisa saya kunjungi begitu. Oke, Marfil, tumben Marfil tidak bertanya ini. Lagi sibuk ya. Oh gitu. Oke. Oh ya. Marfil dari mana, Marfil? Marfil tidak ini. Marfil dari Manado. Oh, Manado ya. Nilo. Ada suara tidak ini Nilo? Off cam dia? Ada, Pak. Ada. Ada yang mau ditanyakan? Belum, tapi sejelas Oke. So jelas. So jelas. Siap. Oke. Ada lagi siapa yang biasa bertanya? Hah? Selfie. Oh iya, selfie. Silakan selfie. Mana selfie? Lagi di perjalanan. Lagi di perjalanan. Oke. Aduh. Oke, silakan. Saya boleh bertanya lagi. Oh, silakan. Ya Pak, saya tertarik dengan Bapak bilang tadi kerjasama dengan pemuda di sana. Kan saya sendiri di sini ikut dalam komunitas Pak, namanya Pemuda Peduli Lingkungan Bersih dan Asri. Jadi itu namanya Pepelingasi Pak. Pelingasi ya. Pelingasi. Terus adakah program Bapak di situ yang ikut serta dengan anak muda Pak? Karena kan programnya apa saja Pak? Boleh disebut? Sasaran kita memang anak-anak muda ya. Sekarang yang kami sedang jalani itu di forum TPS 3R. Forum TPS 3R itu hampir 80% anak-anak muda. Gitu. Jadi pengurus di tempat pengelolaan sampah itu anak-anak muda. Kemudian setiap kita melaksanakan kegiatan seperti misalnya tanam bakau, terus kemudian juga bersih-bersih gitu. Itu semuanya banyak terlibat anak-anak muda. Kemudian dari usia-usia sekolah, kebetulan saya juga mendampingi sekolah berbudaya lingkungan. Kalau misalnya kita kenal itu nama istilahnya adalah sekolah adiwiyata. Nah itu kebetulan juga anak-anak menjelang anak muda begitu. Jadi masih anak-anak pelajar begitu ya yang kita libatkan. Sehingga memang harapan kita kaderisasinya harus tetap kita lakukan, karena anak muda sekarang adalah pemimpin di masa depan begitu. Jadi kita mencoba untuk bagaimana keikutsertaan mereka itu justru menjadi satu hal yang seharusnya menjadi dominan begitu. Dan menarik sekali kalau seandainya kegiatan-kegiatan yang seperti ini itu seharusnya didominasi oleh memang anak-anak muda, karena memang tantangan ke depan akan jauh lebih berat, dan ini adalah pembuktian ketika kemudian teman-teman muda ini bisa melakukan banyak aksi, banyak berbuat, dan banyak berperan tapi tidak baperan gitu. Ya. Banyak berperan tapi tidak baperan gitu ya. Itu baru generasi X gitu ya, generasi hebat gitu. Oke, makasih Pak. Oke. Untuk tambahan anak-anak muda itu, saya berkunjung termasuk masih binaan dari Pak Hendro, yaitu kelompoknya Pak Endang. Pak Endang itu Iya, dengan sedengkok.
bukan Ya, yang di Wadas. di Wadas, ya, Wadas. di Wadas. Memang kemarin itu saya programkan ke beliau, beliau juga tidak kurang percaya diri, termasuk beliau juga saya programkan. Itu ada di Wadas, itu kalau perjalanan dari sini ke sana itu sekitar 1 jam, 1,5 jam ya. 1 jam, 1 Ya. jam setengah. Itu pembinaan juga termasuk pengelolaan sampah dan lingkungan. Di sana itu malah pembinaannya itu ke remaja masjid. Ya. Di remaja masjid itu ada kelompok remaja, diantaranya membuka lahan pertanian, anggotanya 30 orang. Dan sekarang sudah mulai panen lombok ya, Iya. panen lombok. Ya. Itu terus panen sayur-sayuran. Itu adalah pemanfaatan dari pupuk organik. Ya. Ya. Nah itu. Kemudian mereka juga punya program ke barang siapa yang anaknya lahir diberikan pohon sebanyak 2 pohon harus ditanam. Kemudian ada lagi program kalau seandainya ada yang menikah harus menanam 2 pohon. Itu programnya. Kemarin saya tanya ke sana, katanya dalam 1 tahun itu ada sekitar 100.000 yang nikah katanya. Nah, ditanya ke ke Depak Departemen Agama. Kemenak ya. Nah, Kemenak. Nah, 100.000 pohon yang menikah itu berarti harus menyiapkan 200.000 pohon dalam 1 tahun. Mereka menyanggupi dan itu. Ini adalah program-program tentang lingkungan yang dari binaan dari Pak Hendro juga itu ya. Jadi itu kalau di sini banyak isu tentang masalah gerakan tentang lingkungan yang dipelopori oleh anak-anak muda. Termasuk di sini termasuk kelompok pepeling juga ya. Ya. Banyak sebetulnya. Oke. Oke, ada yang ngechat ini yang bertanya yang pertama ya. Yang pertama itu dari Muhammad Dwi Kurniawan. Kak, apakah ada kalau medsosnya atau tidak, Pak? Instagram atau mungkin grup Telegram begitu atau mungkin Facebook dari Bapak. Oke, Mas Ardiansa ya. Mas Ardiansa ada medsosnya nanti kami bagikan. Nanti ada pengelola medsos yang memang khusus. Tadi namanya Mas Reja, anak muda juga. Kebetulan dulu lulus kuliah di salah satu universitas juga, jadi juga bagian dari tim kami. Mau bertanya apakah sampah yang ada di Kabupaten Karawang semuanya dipusatkan di tempat daur ulang? Oke, yang berada di tempat daur ulang kami mengelola kurang lebih sekitar 12.000 jiwa ya. Jadi kurang lebih sekitar 2.500 KK gitu ya. Yang tadi variatif lah, ada sampah organik dan sampah organik gitu. Nah, kami juga sekarang membangun kurang lebih sekitar di tahun 2020 itu kami mendampingi 10 lokasi sama seperti tempat daur ulang kami, hanya lokasinya lebih kecil, dan 3 sekarang sedang dibangun oleh pemerintah. Itu daur ulang yang lebih besar dengan kapasitas 10 ton per hari gitu. Dan untuk sampah buah dan sayur sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan ya. Tadi saya sampaikan ada pengelolaan secara biokonversi atau konvensional misalnya gitu. Yang konvensional tadi saya sampaikan, kalau pengelolaan sampah secara konvensional itu sampahnya diolah kemudian menjadi kompos misalnya begitu ya, langsung menjadi kompos. Tapi kalau pengelolaan biokonversi sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah memanfaatkan makhluk hidup yang kita sebut dengan BSF, Black Soldier Fly gitu ya, yang atau kita kenal dengan nantinya ke depannya adalah maggot misalnya begitu. Nah, maggot ini nanti turunan ke bawahnya itu dia bisa menjadi pakan ternak dan sebagainya. Atau misalnya biokonversi dengan menggunakan teknologi biodigester, jadi merubah sampah yang tadi Mas Ardian sampaikan itu, sampah diolah menjadi energi terbarukan misalnya gitu, menjadi gas, bisa digunakan untuk memasak, atau juga gas bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan energi listrik gitu. Dan buah dan sayuran tidak pernah kita buang ke tempat pembuangan akhir, tapi kita proses di tempat pengolahan sampah kami, Mas Ardian. Sehingga kami membantu pemerintah untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir yang ada di Kabupaten Karawang. Kurang lebih sekarang ini kami hanya mengirimkan kurang lebih sekitar 20% dari total sampah yang
yang kami hasilkan itu ke TPA. Sisanya hampir 80% sudah kami olah sendiri di TPS 3R kami, begitu. Itu Mas Ardian, terima kasih. Ya, bisa dipahami ya kita semuanya, Mas Ardiansyah. Masih ada yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada waktu sedikit lagi ya Pak ya? Ya. Ya, sedikit lagi, sekitar 10 menit lagi ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Siapa Oke, namanya? baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Zakenia, Ibu. Nama saya Zakenia dari Universitas Sambil juga. Yang ingin saya tanyakan kan tadi sempat dibilang untuk ya Pak, untuk tahapan pengelolaan sampah itu ada pengangkutan sampah. Nah, di pengangkutan sampah itu apakah sampah yang diangkut dari rumah warga itu sudah terpisah-pisah terlebih dahulu atau nanti di rumah pengelolaan sampahnya ini baru dipisahkan oleh anggota-anggota di dalamnya itu, Pak. Makasih, oke. Pak. Siap. Ya, terima kasih. Sampah yang kami angkut itu masih ada 2, jadi masih sudah ada yang terpilah, tapi masih ada juga yang belum terpilah, begitu ya. Yang sudah terpilah ini kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 40%. Sisanya itu masih dalam proses tahapan kita sosialisasikan kembali kepada masyarakat. Hanya yang sisa ini juga sudah mulai memilah, tapi memilahnya itu hanya memisahkan antara sampah basah dengan sampah kering, hanya itu toh. Jadi begitu masuk ke TPS 3R kami, itu sudah kami pilah lagi lebih bersih dengan dibagi berdasarkan klasifikasi sampahnya begitu. Jadi memang tetap bagaimanapun kita masih terus harus melakukan sosialisasi ke masyarakat, karena kita tahu kondisi kita itu kadang-kadang suka naik turun ya. Seminggu ini oke, mau milah, nanti minggu depannya udah nggak mau gitu. Nah itu perlu sosialisasi, edukasi terus-menerus buat masyarakat. Begitu. Nah. Oke, Mas Eka. Terima kasih banyak. Sudah jelas ya. Tadi siapa tadi? Zakenia. Zakenia. Oke. Ya, ada yang masih ditanyakan lagi? Silakan. Kurang 5 menit. Masih ada 5 menit? Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin ada pesan-pesan dan pesan-pesan dari Bapak di dalam kegiatan ini, dan pesan untuk anak-anak muda ini, mahasiswa yang ada di... Oke. Mahasiswa ya, untuk mahasiswa ya. Apa pesannya? Ya, anak muda saat ini adalah leader di masa depan gitu, pemimpin-pemimpin di masa depan. Setidaknya memimpin untuk diri sendiri, memimpin untuk keluarga. Dan insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama berdoa bahwa teman-teman yang mengikuti kuliah pada kesempatan hari ini ke depan benar-benar menjadi leader-leader dimanapun teman-teman berada, begitu ya. Semoga cita-citanya dimudahkan, dilancarkan, dan bisa menyelesaikan studi dengan lancar dan cepat. Tetap semangat dengan sinergi, kemudian mencapai kesuksesan gitu. Dan teman-teman semua bisa lebih maju dan keinginannya tetap bisa berkelanjutan gitu ya, bisa terus-menerus dilakukan gitu. Selamat ya, terus berkarya begitu ya, terus berkarya, terus berjuang, terus berbuat sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tidak usah berpikir bahwa ini hal kecil, ini kita belum bisa yang besar, enggak. Semua hal itu bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah ada niat kita untuk berbuat sesuatu yang baik bagi diri kita dan juga bagi lingkungan. Semoga itu semua menjadi keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih atas ilmunya, semua inspirasinya, semoga menginspirasi kita semua. Amin. Ya. Jadi ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Semoga ilmunya jadi berkah untuk kita semuanya. Amin. Dan berfaedah untuk diri kita, keluarga, maupun untuk masyarakat lingkungan
lingkungan dan bangsa kita untuk menuju milenial, menuju apa ya? Ini milenial baru ya. Milenial baru 2025 soalnya. Menuju 2025. ya, pembangunan SDGs. ya, 2025 kan? 2025 itu adalah Sustainable Development Goal. ya, batas pembangunan jangka panjang dari 2005 sampai 2025. Nah, ini kita sudah di akhir-akhir ambang ini. Apakah setelah itu nanti akan menjadi lebih baik atau nanti akan menjadi merosot? Itu tergantung dari kita. Ya. Nah, seperti saya, kemudian Pak Hendro, mungkin sudah tinggal menunggu waktunya untuk pulang ya. Waktu pulang. Iya. Nah, iya. Ini ya memang ini setelah ini selesai kan saya pulang. Nah, sekarang tinggal kalianlah yang akan meneruskan perjuangan ini dan bagaimana mengelola lingkungan ini dengan baik. Oke, mungkin itu kesan yang terakhir dan mungkin dari Bu ini ada kalimat terakhir untuk pertemuan. Oke. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita di episode inspirasi yang sebagai narasumber adalah Bapak Hendro Wibowo. Nanti untuk link Instagram minta Allah nanti kita minta, kemudian kita share. Ini adalah yang bagian nge-share adalah Mimin dengan Teja ya. Oke. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Kita selanjutnya akan diserahkan ke LO masing-masing, yaitu ke Teja dengan Mimin. Silakan masing-masing membawa ini ya. Ya, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Dadah semuanya. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Terima kasih, Ibu. Jangan ngaruh ya buat kita Salam ya. sehat, Ibu. Ini N aja, Min.